Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin rahimakumullah. Monggo pada kesempatan sonten atau awal malam menika kita tansah muji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala amargi inggih kathah sanget kesaenan-kesaenan, kenikmatan-kenikmatan ingkang sampun dipun paringaken dening Allah dumateng kita. Ing antawisipun wonten ing kesempatan menika kita dipun paringi kesehatan, dipun paringi kemauan, kesempatan untuk menghadiri majelis ilmu. Karena sesungguhnya majelis ilmu atau orang-orang yang mencari ilmu agama itu keutamaannya sangat besar, seperti yang sudah pernah kita pelajari dulu. Di antaranya siapapun yang mempelajari ilmu agama atau menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya untuk masuk surga. Kemudian untuk orang yang mencari ilmu itu juga akan diberikan naungan atau perlindungan dari para malaikat ketika mencari ilmu. Kemudian juga orang yang mencari ilmu itu akan dimintakan ampunan oleh semua makhluk, termasuk ikan-ikan yang ada di dalam air. Oleh karena itu saya juga pernah mendengar bahwa alangkah ruginya apabila ada majelis ilmu dan kita tidak mau mendatanginya, karena keutamaannya itu sangat besar. Kemudian yang kedua, sholawat dan salam senantiasa kita haturkan untuk Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW. Kita juga memohonkan keselamatan untuk keluarga beliau, yaitu istri-istri beliau dan juga putra-putri beliau, serta para sahabatnya dan para pengikutnya, termasuk kita ini. Semoga diberikan keselamatan, yaitu keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari yaitu pentingnya ilmu. Jadi di dalam agama Islam itu ada kaidah ilmu dulu baru bicara dan beramal. Jadi hubungannya dengan ibadah menika ngilmu dhisik nembe ngomong utawa nglakoni. Mas, kok kowe basuh-basuh muka, tangan, kepala mungkin ngopo-ngopo sumuk kok seger ora, aku ki wudu. Nah, niku ngeten nggih. Terus awan-awan kok anu wong ora wudu, lho kok wudu aku ora wudu, aku mau rokok soalnya panas. Nah, namun rauh menika boten pikantuk
pahala, menawi wudu menika pitampa pahala. Nah niku pintenipun tiyang ingkang gadah ilmu kalih boten. Napa niku? Pertulungan menika sampun dipun ngendikaken dening Rasulullah bilih kita menika wajib kados ngilmu wayahe kapan? Sampai umur sudah 120. Boten wonten batasipun nggih menika menawi kita menika sampun sedo. Terus wis kuwi berangkat ngaji wae. Lho aku ki saya wajib nggih. Duwe ilmu itu. Jadi orang yang belajar mencari ilmu kok dia melakukan, berarti dia punya ilmu, karena memang diwajibkan kita itu mencari ilmu. Meskipun kalau orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu kalau melakukan kesalahan berbeda, gitu. Loh, kok ngomong aku lu ngerti, nah orang dosa. Tapi dosanya apa? Dosanya orang belum boleh ilmu, nah gitu ya. Jadi intinya kita itu wajib mencari ilmu, dan kita itu harus senantiasa memperbaiki amal kita. Yang pertama yang harus kita pelajari, kita perbaiki itu wudu. Soalnya kenapa wudu? Soalnya wudu itu pembuka sholat. Loh, kenapa? Karena sholat itu ibadah yang paling utama. Tidak ada ibadah yang wajibnya itu seperti sholat. Dalam keadaan apapun yang namanya sholat itu wajib dilakukan. Meskipun dia sakit, meskipun dia itu tua, meskipun dia itu ada apapun, itu tidak bisa tidak harus sholat. Yang lain belum tentu. Misalnya puasa, orang haid tidak boleh puasa, orang yang sakit boleh tidak puasa, tetapi harus nyalurkan atau ada syaratnya gitu. Zakat, apalagi zakat, syaratnya banyak. Uangnya harus cukup sesuai nisabnya, ya, jumlahnya harus cukup, terus waktunya harus 1 tahun minimal, ada syaratnya. Apalagi haji maupun umroh. Maka ibadah yang paling penting itu adalah sholat. Maka dari itu, mari kita senantiasa mikir-mikir itu pun. Sholat itu jadi itu sampai apa dulu ya? Secara tumak ninah ini pas puluh ya. Tanganku bau ini pas puluh. Nah ini harus kita selalu dipikirkan. Aku ingat itu jadi jujur puluh ya. Nah, salah satunya ketika kita sholat jamaah itu kan syarat idealnya itu adalah softnya itu ribbon dulu. Softnya gimana? Bapak-bapak ada yang sudah tahu softnya gimana kalau sholat jamaah? Lurus dan rapat. Nah, pertanyaannya, aku nggak ngerti kalau kontraku ini itu rapat turun sini ya. Nah, itu perlu kita pelajari secara terus menerus. Nah, untuk bisa mendapatkan ilmu yang baik dan benar, itu hati kita harus, kalau diingatkan tuh hatinya itu loh, gitu loh. Pak, ini si putih seh, ini sikut ya seh. Maksudnya urus tongles itu seh garing. Aku ini tadi ngajar-ngajarin. Padahal mau
sikute dereng lemes. Kalau kita itu hatinya itu ingin menyukai ilmu, maka ketika diingatkan itu kita akan senang. Oh iya, matur nuwun ya, suka ekek. Nah kan gitu. Tapi kalau diri kita cilik orang terima, ya hatinya tertutup. Nah, begitu. Maka mari kita senantiasa mencoba memikirkan, aku ngaji ini betul ya, terutama bacaan menapa itu yang paling penting. Al-Fatihah. Sesekali Al-Fatihah direkam ya, saya rekam kira-kira Mas Munir saya. Mas Munir ya, aku motor Al-Fatihah. Tolong di benerke. Nonton bukan saya isen, malah isen repot gitu. Nah, motor yang dalam menikah saya mau menyampaikan yaitu keutamaan mengajari orang lain dan mengajaknya kepada kebaikan. Jadi ada hubungannya dengan keutamaan mencari ilmu. Jadi kalau orang mencari ilmu itu nanti dia punya kewajiban, yaitu apa? Mengajari kepada teman yang lain. Nah, teman yang lain itu nanti kalau dia mau melakukan seperti yang dia ajari, maka kalau orang itu misalnya tadi Mas Munir tadi membetulkan bacaan Fatihahnya siapa begitu ya, maka kalau orang itu baca Fatihah dengan benar seperti yang diajarkan oleh Mas Munir, maka Mas Munir itu dapat pahala. Wah hebat kan Mas Munir. Nah tapi panjenengan yang diajari itu pahalanya berkurang tidak? Tidak berkurang ya. Jadi tidak berkurang, jadi tidak masalah. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau kita perhatikan yang seperti ini, mengapa Rasulullah SAW itu nanti dijanjikan oleh Allah merupakan orang yang paling banyak amalnya, pahalanya, paling tinggi derajatnya. Kenapa? Karena seluruh umatnya yang melakukan kebaikan kan pahalanya juga mengalir kepada Rasulullah, ya enggak? Karena beliaulah orang yang pertama mengajari gitu, ya. Nah, maka untuk ilmu jangan sampai kita itu tolis begitu. Yang penting aku apik lah. Bukan lomba iroah lah aku menang diri. Soalnya apik diri bukan. Bukan begitu. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Allah sama mendikau, dialah yang mengutus seorang Rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Ini. Jadi Allah itu mengutus di tengah-tengah kaum, yaitu Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yaitu Rasulullah itu membacakan ayat-ayatnya. Ya. Apa ayat-ayatnya? Yaitu untuk mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Hikmah itu sunnah-sunnah Nabi, Al-Quran dan sunnah Nabi.
Kemudian Allah juga berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhum fasiqun. Kamu umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena itu kita ini termasuk umat Muhammad. Dan dikatakan bahwa kita ini umat yang terbaik. Kira-kira kanjengnya sampai merasa apa jalan ini? Kita itu umat yang terbaik. Kamu apa jalan? Jalan. Kenapa kok belum? Kenapa kok belum? Apa karena kita itu kebanyakan orangnya miskin-miskin? Kalau kita ke kota, coba tanya yang punya toko-toko, itu sebagian besar itu orang yang non-muslim, gitu. Meskipun dia yang muslim, tapi sebagian besar mereka non-muslim. Padahal Allah sampai mendikong, kita ini umat yang terbaik yang dilahirkan untuk seluruh manusia. Dari Nabi Adam sampai kiamat itu kita itu umat yang terbaik. Tetapi Bapak Ibu, yang namanya terbaik itu bukan terkaya, ya. Rasulullah SAW itu kaya atau miskin, Bapak Ibu? Sahabat Rasulullah, Rasulullah kita bilang sugih atau pelarat? Rasulullah itu sakit atau marah? Nanti pikir kalau badannya. Belajar. Rasulullah mereka jadi aslinya sugih begitu. Bapak orang sedang menonton kalau perang itu kan mendapatkan rampasan perang 2/5, ya. 1/5 hasil rampasan perang itu adalah untuk Rasulullah SAW. Kan sugih itu. Misalnya zaman saat ini rampasan perangnya pirang triliun malah lebih. Ya. Tapi karena Rasulullah itu tidak namanya serakah, tidak ambisius masalah harta. Kalau ada orang minta kasih, ngasih enak. Seperti kita kan kalau ada orang jalan ngasih 1.000, 2.000, kalau Rasulullah enggak ngasihnya 100 unta. 100 unta itu pintar regane. Misalnya pun ongkos tunggal itu regane sami Bunda atau Bunda Mio masuk orang suci juga ini 100 Bunda. Rasulullah itu kaya, tetapi kekayaan itu bukan menunjukkan kebaikan seorang manusia. Sehingga ketika Rasulullah SAW itu ada harta, langsung diberikan kepada orang yang meminta. Tidak pernah Rasulullah itu seperti kita diutangi. Kajian kalau diutangi sekali mesti boleh enggak? Aku ingin beli 100. Tak baik so Senin. Ternyata Senin orang bereke. Kira-kira terjadi Senin apa bukan itu? Betul apa bukan itu? Betul. Jadi Senin, saya itu Senin. Senin 5 kok. Tapi Rasulullah betul. Seharusnya kalau kita itu bisa meminjami dan yang hutang itu kok tidak segera mengembalikan, malah senang deh. Bukan malah senang Pak Ustaz. Kalau panjenengan meminjamkan uang dan orang itu tidak sesuai janjinya, maka seperti panjenengan itu mau minjami lagi.
Harusnya panjang merasa belum tertemu misalnya terus orang ngomong merasa di dari kecil merasa sarukan seksa duitnya orang ngomong. Jadi yang pinjam juga artinya menjadi senang. Jadi alhamdulillah aku masih itu itu ya senang. Sebab yang namanya orang hutang itu kalau ketemu pasti artinya tidak tenang, kayak buka dengan misalnya terkenal orangnya sadis dan perkumpulan ketemu orang Aceh terus apa baru gitu dari semen itu tiang semen gitu orangnya jadi malu. Itu kalau bagi umat Islam kita itu tidak boleh seperti itu. Jadi kalau ada orang hutang misalnya kok belum bisa maka harus diberi tenggat waktu. Saat itu lebih baik lagi kalau wis rasa di saat kamu saya ikhlas baik. Wah itu pahalanya akan lebih besar lagi. Ya gitu. Yes. Ini Allah menyatakan bahwa kita ini adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk semuanya, manusia semuanya. Syaratnya dilanjutkan yaitu karena kamu menyuruh berbuat ma'ruf, berbuat baik dan mencegah dari yang munkar. Ini kira-kira kalian sudah pernah mengajari kebaikan apa ini? Mesti sama ya, mesti menikah. Mencegah dari yang munkar apa ini? Sampun, insya Allah semuanya sudah. Dan ini merupakan syarat bahwa umat Islam itu akan menjadi umat yang terbaik. Dan apabila kita itu mau melaksanakan, hati kita itu akan menjadi tenang. Ya. Misalnya uang panjungan itu ada yang nyuri, dia sedih sama senang itu. Sedih, meski sedih ya, meski sedih. Tapi kinten-kinten uang yang panjenengan dicuri orang itu akan kembali enggak? Pasti akan kembali. Setidaknya nanti di akhirat orang itu akan datang dengan membawa apa yang dia ambil dan akan dikembalikan. Tetapi waktu itu sudah tidak bisa, tidak bisa sudah tidak ada akad lagi. Di akhirat adanya tuntut menuntut, ya. Tuntut menuntut besok itu cuma tuntut menuntut. Misalnya panjenengan tidak sandaris nopo, kecemplung neng peteren, tinggal lunga wae. Orang yang ngerti tinggal lunga. Ini rumahnya di akhirat yang punya sandar itu akan menuntut panjenengan. Kan itu suatu kezaliman. Tapi kalau panjenengan melakukan kesalahan kok nggak ada orang, itu ya tetap harus dikembalikan. Misalnya sandari kok terpancar dengan dibeleke meneh nang kono. Orang maju pergi. Nah itu contohnya ya. Jadi kita harus berbuat baik, jangan sampai membiarkan saudara kita itu melakukan kesalahan. Jadi kalau kita melihat orang wudhu, kok wudhunya udah benar, kira-kira berani nggak kita mengingatkan? Peduli nggak kita? Ini, ya. Nah, pas ngajari siswa-siswanya mesti wani ya. Ngajari siswa LA apa TPG wani. Tetapi kalau ada temannya jejeran gitu wudhu, itu bolak-balik kopok kasihan. Jika kok wudhunya kok pirang-pirang kenapa toh Pak? Bukan itu pasti bingung lagi. Kalau khawatir wudhunya itu bersah apa balik ya?
berpitung apa dereng kuwi. Nah, niku panjenengan menawi sudah punya ilmunya, ini saya ajari cara wudhu yang baik. Nah, ini kalau kita mau, maka kita akan mendapatkan pahalanya orang itu terus menerus selama dia wudhu menggunakan ilmu yang kita sampaikan itu. Dan itu yang akan menyebabkan umat kita itu menjadi umat yang terbaik. Itu. Misalnya ada orang yang mau pinjam bank kocit, atau bank betul gitu. Ini ada betul, betul gitu. Bukan? Nah, misalnya panjang ngertos, orang itu mau pinjam bank kocit, kok jenengan kono, tak sinai baik. Masya Allah, panjang pahalanya gede banget. Pertama, menyelamatkan orang itu dari dosa. Pinjam bank itu sing nyilih ya dosa, sing nyilai ya dosa itu. Dan kok panjang kok tak sinai utang piro 500 baik, ya 500 penjual bank dan jarutan. Masya Allah. Ini termasuk kebaikan. Kalau kita itu bisa menolong orang dan kita merasa senang, maka insya Allah Allah nanti akan menghilangkan kesusahan kita di akhirat. Ya, maksudnya malah di genar itu udah baru diutang, saya utang diusir. Kalaupun kita itu enggak bisa meminjami, ya kita jangan, istilahnya apa ya? Modal ya. Ojo moyo indah, ora sonulung paling penting wae. Saya ngajeni aku jalan dari kowe. Kok mutu sering utang kaya yang percuma. Iya, ojo ya. Paling enggak ngajeni gitu ya. Kalau bisa membantu. Ini salah satu syarat kita itu akan menjadi umat yang terbaik. Saya punya teman dulu, sama-sama guru, itu non muslim, itu saling meminjami, tapi pakai anakan gitu, contohnya itu, gimana tegel betul. Untuk itu saya yang muslim. Nah, panjenengan kita tiga itu diutang 10 juta atau dari KRP kita 15 juta. Betul ya? Sakit kita tidak hanya sakit, itu adalah satu praktek yang melanggar aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis ini diriwayatkan Abu Mas'ud Uqbah bin Amir Al-Ansari berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Ini yang sudah saya sampaikan tadi. Barang siapa menunjukkan kebaikan, maka baginya pahala yang sama dengan orang yang mengerjakan kebaikan itu. Oke. Jadi kalau panjenengan itu punya ilmu, jangan pelit-pelit, ya, diberikan, ya, dalam hal apa saja. Ya, dulu saya pernah mungkin memberikan contoh ya, contoh sekarang itu kan sedang marak ini ya, orang jualan teh banyak dia teh jumbo, kita teh jumbo 3.000 teh gede 3.000, es teh ya 3.000. Ternyata ini ukurannya bagi ini kalah gitu.
duit. Mulanya kan banyak sekali sekarang. Nah kalau misalnya dia tahu teman dia masih nganggur, aku berkenalan ini istilahnya proses ya. Caranya beli tes ini enak ini. Ternyata bukan bukan nganggur itu orang nganggurin baju beli gula beli teh pun ternyata gulanya sudah digodok, tehnya juga sudah jadi ditakar, jadi ukurannya sama. Nah, kalau misalnya saudara panjenengan menikah, teman panjenengan itu kok sukses dalam usaha itu, maka panjenengan mendapatkan kebaikan selama teman panjenengan itu usaha es teh itu. Pripun kita menikah, panjenengan senang ngomong boten untuk kiriman pahala terus itu. Ini termasuk ilmu yang bermanfaat. Gitu. Permilah menikah. Di sini ada TPA, ada ngaji, contoh anak-anak. Kapan Mas ini? Berdasar. Itu pahalanya itu bagi ustadznya itu ya selama hidup nanti akan mengalir terus itu. Ya. Tapi syaratnya itu semua syaratnya adalah ikhlas ya. Ikhlas syaratnya itu ikhlas. Ikhlas itu karena Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ngeten. Oh ini uang PPK-nya kecil 30.000. Apa yo cucuk apa mau. Tiga lebih terjemah. Salah-salah iyo yang menunggu. Akhirnya ditinggal ya. Berarti belum ikhlas. Utawa atau dihina. Contoh saiki orang TPA, ono barbaran, tongkrong-tongkrong ora modern untuk nong ganteng-ganteng ngambil koko. Kalau misalnya dia tidak terpengaruh, berarti dia insya Allah sudah ikhlas. Tapi kalau dia marah-marah atau malah meninggalkan, menjadi guru ngajinya itu, berarti dia belum ikhlas. Ciri ikhlas Bapak Ibu gampang, tapi mengalaminya sih angel ini. Ciri ikhlas itu kalau dipuji tidak merasa bangga, kalau dihina tidak melongso. Nah, contoh ibu ke masjid, Masya Allah Bu Haja, saya itu gaji toh, yang lain masjid itu kasih. Oh, berarti itu belum ikhlas. Artinya rasanya mongkok itu masih belum ikhlas. Wah, Bu Haja sok suci kalau suatu harus dibawain diri. Makanya kasih. Kok orang lain ngangkat Pak Bu? Oh, aku malah kasih diwakil. Kalau si anu aku ya bisa. Berarti itu derek ikhlas. Jadi ikhlas itu adalah orang melakukan ibadah atau apa saja dipuji tidak menjadikan dia ujub, bombong, dilecehkan, dihina, tidak merasa hina. Jadi kalau zaman para sahabat itu Bapak Ibu misalnya memberi sedekah, itu nggak kenal orangnya dan tidak menunggu orang itu terima kasih, dan orangnya itu juga tidak terima kasih. Nah kita kan ada ngasih uang ke seorang anak, ayo matur nuwun. Nah matur nuwun dikira anaknya orang tidak sopan. Ayo matur nuwun sih. Padahal Rasulullah SAW itu ketika melakukan dakwah itu tidak mengharapkan
bagian dari para manusia. Terus kita disanjung, diberi, dihina, itu sikapnya sama. Karena apa? Karena untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari Abu Hurairah juga meriwayatkan bahwa Nabi sudah bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim. Syai'an wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ismi mithlu asami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min asamihim syai'an." Sapa wonge sing nyeru marang kebaikan, maka baginya pahala yang sama dengan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahalanya. Jadi ketika kita diajari itu yang melakukan tidak berkurang, ya, ini patokannya, ya, tidak berkurang, yang ngajari tadi selalu mendapatkan